Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan dan pedoman kalau kita tidak berusaha belajar memahami kandungan maknanya? Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran untuk dipahami kandungan maknanya kalau kita tidak berusaha belajar untuk memahami bagaimana cara bacanya? Makanya saking pentingnya belajar Al-Quran sampai baginda Rasul banyak di dalam hadisnya tentang motivasi, penyemangat untuk umatnya agar tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti untuk terus memahami dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Di antaranya pesan baginda Rasul, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mau mengajarkannya atau mau mengamalkannya. Mudah-mudahan kalau kita sudah dianggap baik oleh baginda Rasul, maka insya Allah akan dianggap baik oleh Allah. Kalau sudah dianggap baik oleh Allah, pasti akan mendapatkan kebahagiaan.
wabil khusus para sesepuh, orang tua kita, guru-guru kita, Sohibul Bait, Bapak Haji Arwan beserta keluarga besar. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa kembali untuk melaksanakan salah satu perintah Allah lewat kekasihnya baginda Nabi Muhammad, yakni untuk mempelajari agar bisa membaca, memahami kandungan-kandungan Al-Quran yang seharusnya kita jadikan sebagai referensi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu ketika para sahabat bertanya, bagaimana cara menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang yang mendapatkan jaminan kemudahan di dunia dan jaminan kemudahan di akhirat. Mereka adalah orang yang bertakwa. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Di dunia orang yang bertakwa, Allah bakal jadikan rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka, dan Allah bakal terus berikan kemudahan segala urusannya. Kelak nanti di yaumil qiyamah, al-jannatu uiddat lil muttaqin, surga Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Sahabat begitu termotivasi untuk menjadi orang bertakwa sampai bertanya kepada baginda Rasul, bagaimana agar kami menjadi orang yang bertakwa? Maka kemudian turunlah ayat yang kedua di dalam surah Al-Baqarah yang sering kita baca. Bunyi ayatnya, dzalikal kitabu la hudan lil muttaqin. Langsung baginda Rasul mendapatkan jawaban dari Allah. Turun ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah, inilah Al-Quran, tidak ada keraguan, langsung dari Allah. Kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh mamang, harus yakin bahwa Al-Quran adalah pedoman, tuntutan untuk manusia yang ingin bertakwa kepada Allah. Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan dan pedoman kalau kita tidak berusaha belajar memahami kandungan maknanya? Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran untuk dipahami kandungan maknanya kalau kita tidak berusaha belajar untuk memahami bagaimana cara bacanya? Makanya saking pentingnya belajar Al-Quran sampai baginda Rasul banyak di dalam hadisnya tentang motivasi, penyemangat untuk umatnya agar tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti untuk terus memahami dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Di antaranya pesan baginda Rasul, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran, sebaik-baiknya kalian adalah orang
baik oleh baginda Rasul, maka insya Allah akan dianggap baik oleh Allah. Kalau sudah dianggap baik oleh Allah, pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Melanjutkan kajian Al-Quran tentang, masih membahas tentang hukum bacaan tanwin dan nun mati ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Beres kemarin kita ngebahas tentang idhar halqi. Kemudian yang kedua idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Kemudian sekarang kita bagian ngebahas iqlab. Setelah iqlab akan membahas ikhfa. Di dalam kitab Hidayatus Sibyan yang bunyi keterangannya wal qalbu indal ba'i mimman dzukira, wal qalbu indal ba'i mimman dzukira, yang artinya kita baca bareng-bareng supaya yang tak mudah lupa. Apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ba, hukumnya wajib dibaca iqlab. Masih ingat pengertian iqlab? Mengganti bacaan nun menjadi bacaan mim, atau mengganti bacaan tanwin menjadi bacaan mim sukun. Mana contohnya? Huruf iqlab cuma satu, ba. Kalau idhar ada 6, idgham bi gunnah ada 4, idgham bila gunnah ada 2. Kalau iqlab paling sedikit cuma satu huruf iqlab, yaitu ba. Apabila ada tanwin bertemu dengan huruf ba, hukumnya iqlab. Apabila ada nun mati bertemu dengan ba, hukumnya iqlab. Contoh, Sami'um basir. Sama-sama. Sami'um basir. Tuh, di dalam kalimat sami'un ada domah tain di atas huruf ain. Sami'un asalnya domah tain, kemudian bertemu dengan ba, hilangkan nunnya, tanwinnya menjadi m, sami'un menjadi sami'um basir, jadi m, jadi mim. Sami'um basir. Bareng-bareng. Sami'um basir. Contoh kedua, yauma idzin bi jahannam. Yauma idzin bi jahannam. Tuh, di dalam kalimat yauma idzin ada kasroh tain. Ingatin, kalau di bawah namanya kasroh tain, di bawah huruf dal besar. Dal besar harokatnya kasroh tain. Asalnya yauma idzin pakai m. Asalnya yauma idzin, karena bertemu dengan ba, tanwin ketemu ba, maka tanwinnya ganti dengan mim sukun. Tadinya yauma idzin m menjadi m. Yauma idzin bi jahannam. Sama-sama. Yauma idzin bi jahannam. Kemudian mana contoh nun mati bertemu ba? Ada tuh di bawah tuh, nun mati bertemu dengan huruf ba. Mim, mim tuh ada nun sukun bertemu dengan ba. Apa nama tadinya? Iqlab. Oh, ingetin, iqlab.
Tadinya min menjadi m ketembah. Mim jadi m. Mim ba'dihim, bareng-bareng. Mim ba'dihim. Nah, sama ikhlas. Kemudian nomor 2, kalla layum, tuh ada nun mati. Layun asalnya layun, kalla layun. Karena bertemu dengan ba, nunnya diganti dengan bunyi m atau mim. Kalla layum bazanna, sama-sama. Kalla layum bazanna. Kesimpulannya, apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ba, hukum tajwidnya iklab. Iklab arti iklab mengganti bacaan tanwin atau nun menjadi huruf mim, itu iklab. Beres. Sekarang naik sama yang terakhir, ada lagi namanya ikhfa. Wa akhfiyanna inda bakil ahrufi jumlatuha khamsatu ashrin fa'rifi. Artinya baca bareng-bareng biar gak cepat cepat lupa. Apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf 15, hukumnya dibaca ikhfa. Paling banyak nih ikhfa nih. Idhar cuman 6, idgham biguna cuman 4, idgham biliguna cuman 2, belaguna 2, iklab cuman 1 hurufnya. Ikhfa mah jumlah hurufnya ada 15. Tuh, biar gampang ngamalinnya, karena trik ulama supaya enggak jenuh dibikin sairan. Ya, kitabnya dibikin dendang supaya gampang diapalin. Terkumpul huruf ikhfa atau huruf yang 15, ambil speaker ya, terkumpul di dalam sibdasana kamdadasa sunkon sama. Kalau anak santri suka dinadakan sibdasana kamdadasa sun qad sama dum tayyiban zid fituqan dhadima sibdasana sun qad sama dum tayyiban zid fituqan dhadima. Itu kalau ngajarin keluarga itu kumpulan huruf ikhfa. Seperti sif dasana, sif huruf shad, za huruf dal besar, sana sa, kam kam, ada bawahnya tuh, jada jim, sahsun sin besar, kemudian qad qaf, sama sin kecil, dum dal kecil, thayyiban to, zid zai, fi fa, tuqa ta, dod zolima zo. Pas 11 tuh. Apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang 14,
itu nama hukum tajwidnya apa tadi? Ikhfa. Awas, ikhfa. Ikhfa itu dibaca sama, dibaca sama. Seperti mana contohnya ada di halaman 13. Tanwin bertemu shad kalau dibaca dari kanan. Sofan. Ini kan sedikit wirelessnya perlu dicas lagi. Habis. Udah dicas itu. Ada charger. Bisa cara charger itu aja, charger HP. Ayo. Sofan. So, Sofan. 1, 2 mulai. Sofan. Ada patah tain bertemu dengan shad. Sofan asalnya sofan, patah tain ketemu shad, ikhfakan, dengungkan. Sofan. Sama-sama. Sofan. Kalau ikhfa samarkan, ya. Enggak dibaca sofan tapi sofam. Rijalun shadaku. Bareng-bareng. Rijalun shadaku. Tuh, domah tain bertemu dengan shad. Asalnya rijalun, karena ketemu dengan shad ikhfakan, dengungkan. Rijalun shadaku. Bareng-bareng. Rijalun shadaku. Kemudian yang kedua ada tanwin bertemu dengan dal besar. Kalau ada titiknya dal besar disebutnya, atau dal mu'jamah kalau bahasa Arabnya. Tanwin ketemu dal sama, asalnya naron, karena tanwin itu nun yang disupetin. Naron, karena ketemu dal maka samarkan jadi narong, ikhfa namanya. Narong zata lahab. Bareng. Sawaban zalik. Nah, patah tain asalnya sawaban, karena ketemu dengan dal besar ikhfakan. Sawabang zalik, gitu, ya. Kemudian yang ketiga tanwin bertemu dengan sama tuh. Ma'am sajjaja. 1, 2 mulai. Asalnya ma'an, tanwin patah tain, ma'an di hamzah bertemu dengan sa, ikhfakan. Ma'an jadi ma'ang, ikhfakan, samarkan. Ma'an sajjaja, ya. Shihabun thaqib. Nah, domah tain asalnya sihabun, ketemu dengan sa, sihabun, ikhfakan. Yang keempat kaf, tanwin bertemu dengan kaf sama ikhfakan. Nasiyatin kadhibah. Nasiyatin
Asalnya nasiyatin, asalnya tuh kasrotain, tin dibacanya. Karena bertemu dengan kaf maka ikhfakan. Apa katanya? Ikhfakan. Nasiyatin menjadi eng. Nasiyatin kadhiba. Sama-sama. Nasiyatin kadhiba. Musrifun kadzdzab. Musrifun kadzdzab. Contoh yang kelima, ketemu dengan jim. Tanwin atau tanwin nun mati, tanwin atau nun mati bertemu dengan jim. Ruqaban janiyya, bareng. Ruqaban janiyya. Asalnya ruqaban, ruqaban tanwin. Karena bertemu jim maka ikhfakan. Ruqaban janiyya. Ruqaban janiyya. Ainun jariyah. Ainun jariyah. Ada tanwin tuh, ada di atas huruf nun. Domah ta tain. Ainun. Asalnya ainun. Karena ketemu jim ikhfakan. Ainun jariyah. Yang keenam, ketemu dengan shin besar. Mithqala dzarratin syarran yarah. Mithqala dzarratin syarran yarah. Oh, ada tanwin bertemu dengan shin besar. Asalnya misqala dzarratin. Karena ketemu sin besar titik 3 maka ikhfakan. Misqala dzarratin syarran yarah. Misqala dzarratin syarran yarah. Contoh kedua, linafsin syai'a. Linafsin syai'a. Jangan ada yang baca linafsin, ikhfakan. Linafsin. Kemudian tanwin ketemu dengan qaf. Kutubun qayyimah. Kutubun qayyimah. Salamun qawla. Salamun qawla. Itu contoh tanwin bertemu dengan qaf. Dan seterusnya, nanti tanwin ketemu sin, tanwin ketemu dal kecil, tanwin ketemu o, zai, fa, la, dod, lo. Termasuk nun mati, ketemu sod, ang sholatihim. Jangan dibaca an sholatihim, dengungkan ang sholatihim. Jangan dibaca an sholatihim. Unsurna, jangan dibaca unsurna, jangan. Tapi bacanya dengung. Unsurna. Jadi dikit aja. Sedikit. Cek. Oh ini kendor volumenya kayaknya. Bisa geser. Ya, kalau berapa kan? Kalau digeser bunyi Kayak signal juga sih, tapi nggak tahu juga. Kayak ada signalnya ini. Kayak signalnya. Kayaknya. Coba tribalnya dikurang. Tribal. Dikurangin.
Kalau mau saya dikit. Udah berapa sih? Save ya. Ah, bukan. Ya. Nanti dilanjutkan bacanya. Nun mati bertemu dengan shad, nun mati bertemu dengan dal besar, sama ya. Seperti kita ambil contoh satu, an sholatihim bareng. Nun mati bertemu shad hukumnya ikhfa, asalnya an. Tapi ketika ketemu shad jangan dibaca an sholat, jangan dengungkan karena ikhfa, dibaca an sholatihim, sama dengan unsurna, asalnya unsurna, ketemu dengan shad ada aturan dengungkan jadi baca unsurna. Waduh, saya benar-benar jadi bagaimana? Kesimpulannya, kalau ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf 15 itu disebut ikhfa. Hafalin huruf 15-nya terkumpul dalam kalimat Syibdasana kamjadasa sunqad sama lumtaiban zidfin tuqa dhamma. Terkumpul dalam kalimat itu huruf ikhfa. Yang pertama huruf shad, 2 dal besar, 3 ta, 4 kaf, 5 jim, 6 shad, sin besar, 6 sin besar, 7 qaf, 8 sin kecil, 9 dal, 10 qaf, 11 zai, 12 fa, 13 ta, 14 dal, 15 beres. Beres. Hukum tanwin dan nun mati dari mulai idhar halqi hurufnya ada 6. Baca lagi ntar. Kemudian yang kedua kemarin idgham biguna hurufnya ada 4, ya nun mim wau. Kemudian yang ketiga idgham bila guna ada 2, lam sama ro. Kemudian yang keempat hukum iklam, ada 1 hurufnya ba. Kemudian terakhir ada namanya ikhfa dalam bacaan Quran. Huruf ikhfa jumlahnya ada 15. Apabila ada tanwin dan nun mati bertemu dengan salah satu huruf 15 itu namanya ikhfa, bacanya samarkan. Wallahu a'lam bishawab. Beres. Kita teori tahsin Al-Quran masih membahas tentang hukum tanwin dan nun mati bagian ikhfa. Insyaallah pertemuan akan datang kita bagian membahas tentang hukum mim dan nun. Ada aturan ya, wal akhdhu bit tajwid hajj mulazimun malam yujawwidil qur'ana athimun. Salah satu alasan kita kenapa belajar ilmu tajwid, karena belajar ilmu tajwid hukumnya wajib, Pak. Orang yang baca Quran tidak belajar tajwidnya
bukan dapat pahala, malah bisa dapat dosa karena dianggap main-main. Sedangkan baca Quran hukumnya wajib. Di mana yang paling wajib? Baca Al-Quran ketika baca Fatihah di dalam sholat. Beres. Teori tahsin masih membahas tajwid. Insyaallah pertemuan akan datang nanti kita bakal membahas bagaimana hukum-hukum tajwid ketika berkaitan dengan nun, sidat, ya, mim, sidat, dan mim yang sukun. Nanti ada hukumnya. Insyaallah sehat panjang umur kita bertemu lagi. Season kedua kita, karena kita sudah mukallaf semua, sudah balik berakal, bukan lagi saatnya teori, ditambahin dengan praktek mengamalkan Al-Quran. Kita bagian belajar tafsir. Beres kemarin kita membahas tafsir surah Al-Fatihah. Sekarang bagian tafsir surah An-Nas. Sebelum kita belajar tafsirnya, kita belajar bacanya dulu. Rapihkan bacaan. Enak nih, Qurannya gede-gede ya. Mantap nih. Oh gitu. Dari kecamatan belum. Masih malu-malu saya. Semudah ya. Sekarang mah nggak tua. Anak SD kan kecamatan nggak kecamatan. Udah bisa bohong, bukan? Udah muda ya. Ya. Tadi IPA bacaannya berapa lama? Oh, kalau IPA itu nggak panjang. Kalau yang harokat itu yang ada panjangnya. Seperti mad tabi'i 2 harokat. Bismillah 2. Kalau IPA yang penting disamarkan. Ya. Seperti tadi sofang sofa, jangan dipanjangkan. Sofang sofa, ada yang dipanjangkan tapi harus mengambil qiraat tahqiq namanya. Sofang, bahkan kalau untuk tingkat pemula makruh dipanjangkan. Khawatir jadi tajwid nanti. Sofang sofa, jadi disamarkan. Yang penting kedengeran jelas samarnya, walaupun ada qiraat tahqiq yang agak panjang sih, bukan panjang sih, lebih diperjelas. Kita baca dulu, saya dulu supaya satu komando. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, kalimatnya sama dengan maliki yaumiddin, cuman sepakat ulama tafsir kalau di maliki yaumiddin bagusnya dipanjangkan mimnya, maliki yaumiddin. Kalau di ayat malikin nas, sepakat ulama tafsir itu mimnya tidak dipanjangkan. Malikin nas, Malikin nas, ilahin nas, ilahin
syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Sebelum kita baca masing-masing, sedikit mengingat. Qul, awas, bedakan ku dengan ku. Masih ingat harokat qaf, makhraj qaf dengan kaf emang beda, walaupun dekat. Kalau qaf adanya di pangkal lidah, qaf lidah paling pangkal. Qaqiqubaq kemarin tuh kan, qaqiqubaq uqan naminal muqniqaniqa. Kalau kaf di depannya beda tuh, kamarnya beda, cuman berdampingan, makanya kadang suka keliru kalau yang nggak biasa antara qaf dengan kaf. Ini kenapa wajib? Karena beda, qul pakai qaf dengan kul pakai kaf, beda maknanya. Kenapa wajib belajar makhraj? Karena bisa menentukan makna. Kalau qul pakai qaf katakanlah, tapi kalau pakai kaf kul makanlah, jauh nggak? Katakanlah dengan makan lagi. Kalau pakai qaf kul katakanlah. Kalau pakai kaf kul makanlah. Kalau dibaca kaf kul a'udhu, makanlah aku berlindung. Repot. Jadi qaf, ingat makhraj qaf di pangkal lidah. Lam nggak apa-apa lama, karena lama persamaannya nggak ada lama. Qul la itu adanya di samping lidah bertepatan dengan depan don. Ya, kalau geraham dalam buat don, di depan geraham itu di buat lam. Laliluban qul. Kalau ada nih ini bertepelan, kamarnya berdempetan, alif dengan ain. Kalau masih ingat alif dengan alif pangkal tenggorokan. Kalau alif tempatnya kamarnya a sama dengan h tempatnya, cuma beda sifat. A i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a pangkal. Kalau ain di tengah, tetanggaan, makanya suka keliru alif dengan ain. Beda kamar tapi dekat kamarnya. Ini pangkal, ini tengah. A'uba. Nah, makanya alif dulu. Qul a'udhu. Ya, a'udhu. Ya. Kalau sampai au beda. Kalau a'udhu aku berlindung. Kalau a'udhu aku kembali. Beda. Ya, bedakan. A'u ini sering kadang-kadang orang tua kalau nggak dilatih qul a'udhu sama kan tuh. A'udhu ain sama ain sama. Ya, harusnya yang pertama bukan ain, yang pertama alif, kedua ain. Qul a'udhu sama dalnya juga. Awas, bedakan. Ini dal besar. A'udhu tipis nih. Kalau dal besar kemarin udah kita pelajari, hafalin aja.
ujung lidah a'udzu, ujung lidah tempelkan ke ujung gigi atas. Za a'udzu zazizuban. Kalau dal kecil tipis nih, bukan ke ujung gigi nempelnya, ujung lidahnya, tapi ke pangkal gigi. Da. Kalau dal besar di ujungnya, za. Ini di pangkalnya, da. Za, da, za, da, zu, du, zi, di, beda. Zazizuban, zuzan, minal muzni, zaniza. Kalau dal kecil, dadiduban. Di tajwid juga nanti pengaruh. Kalau dal besar mah tidak termasuk qalqalah, nggak dipantulkan. Kalau dal kecil mah huruf qalqalah, itu bisa mantul. Qul huwallahu ahad, mantul kan? Ahad dal kecil. Tapi kalau dal besar nggak mantul, nggak boleh, karena bukan termasuk qalqalah. A'udzu, qul a'udzu. Bedakan dal kecil besar. Bira, ba di bibir dua, ba, ro. Ujung lidah agak turun sedikit ke punggungnya. Lidah agak sedikit ke punggungnya. Ro, bira, ya, bira, ba, bira, bin. Alif lam samsiah namanya. Nanti ketemu tajwid. Kalau ada alif lam bertemu dengan nun, alif lamnya jangan dibaca. Namanya alif lam samsiah. Birabbin. Kemudian, nah ini baru agak tekan dua harakat. Birabbin. Ini guna ada penekanan. Birabbin. Itu guna. Nanti nih pelajaran minggu depan bagian guna. Nun yang ada tasdidnya namanya guna. Tasdid itu double dua huruf disatukan. Birabbin nas, panjangkan, boleh dibaca dua. Birabbin nas, boleh lima. Birabbin nas, boleh enam. Birabbin nas. Untuk pemula sampai 6. Itu Qorik suka panjang-panjang, nanti tanggung jawab dengan itu. Wajah. Qul a'udzu birabbin nas. 1, 2 mulai. Qul a'udzu birabbin nas. Oke. Kita yang siap baca, yang nggak siap apa-apa ya. Yang siap baca supaya menambah kemampuan baca. Karena kemarin saya ngaji sama santri dalam kitab ta'lim, alhamdulillah betul bahwa sepakat para ulama berdasarkan dari baginda Rasul untuk masalah ilmu agama, batasan ngajinya minal mahdi ilal lahdi, dari buayan ibu sampai masuk ke alam kubur. Jadi kita belum terlambat, gak usah malu. Sama saya juga masih belajar ya. Justru kita disalahkan sama Allah kalau belajar ilmu agama itu dari buayan ibu sampai kita dihajiin. Selama kita masih hidup belum dihajiin, terus sudah belajar. Adapun belajarnya tidak ditentukan waktu, harus jam sekian, beda dengan ibadah sholat. Ada wajib yang ditentukan waktu seperti sholat, ada ibadah yang ditentukan tempat seperti ibadah haji ya. Ada ibadah wajib yang tidak ditentukan waktu dan tempat seperti ngaji ya, kapan saja boleh, senggangnya kita sementara ini karena kita berbagi waktu dengan keluarga seminggu sekali.
belajar Quran setiap malam Ahad ya. Bagi yang mau baca ngetes kemampuan silahkan. Ketika enggak pun saya lewat dulu nggak apa-apa ya. Karena kalau dipaksa udah dewasa begini terkabul gitu kan ya. Jadi nggak ada paksaan ya. Dan hilangkan merasa malu, hilangkan saya belum bisa sama kemalu saya juga sama masih belajar terus karena tidak ada orang yang sepasih Quran pasihnya bacaan Rasulullah. Selain Rasul kita masih dalam tahap perbaikan terus. Dari sebelah kanan dulu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lanjut, kita sepakat kemarin kan di awal surat-surat pendek dulu ya. Iya. Jadi hingga ada Al-Baqarah. Artinya surat yang selain kita latihan merapikan juga sering dipakai di sholat. Ya, karena di kita belum biasa satu kali sholat Al-Baqarah belum biasa. Ya, sekelas santri aja, kecuali para sahabat sholat. Dan lagian lebih afdol satu surat ketika dalam sholat. Ya. Kalau misalnya ini bukan berarti yang nggak sesurat nggak sah. Kalau baca surat kan sunnah. Cuman afdolnya lebih afdol satu surat walaupun pendek daripada panjang tapi nggak sesurat. Tapi awas, ini afdol ya, bukan bicara masalah sah dan tidak. Jangan diledek ketika, jangan adu argumen. Dua-duanya silahkan bagus. Cuman untuk pemula kayak kita mendingan cari yang satu surat walaupun tidak panjang, pendek tapi satu surat. Makanya kita sepakat kemarin dari Anas dulu, bukan dari Al-Baqarah. Silakan lanjut. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai mic. Oh boleh. Dia latihan qori. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Terus. Malikin nas. Ilahin Hak nas. besar dipangkal lidah, pangkal ngorokan. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Sin besar dengan sin kecil bedakan ya. Kalau sin besar di tengah lidah, min syak tengah lidah. Kalau sin kecil ujung lidah, tapi jangan tempelin ujung lidah, simpen antara gigi atas gigi bawah. Kalau sin besar di tengah lidah, seperti min syak min syarril waswasi. Sin besar di tengah, sin kecil mah di ujung lidah, beda kamar. Oke lanjut. Ya, bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil
Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ulangi. Min syarril waswasil. Min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal dulu boleh? Awal sunnah. Awal dulu. A'udzu billahi A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Malikin nas. malikin nas, Ya, bagus. ilahin nas, min syarril Ikhwa. min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Lanjut. Alladzi wasubi sudurin nas. Alladzi Yuwaswisu fi yuwassufi sudurin nas, Lanjut. minal jinnati wan nas. Sering dibaca, nanti lama lancar. Sering dibaca, insyaallah lancar. Lanjut. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya kurang dapat dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Hak kecilnya terus. Qul a'udzu birabbin Alif ain. A'udzu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Malikin nas. malikin nas, Terus. ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Sin pertama di tengah lidah ya, tempelkan di tengah lidah. Min syarril waswasil khannas. Ulangi. Min syarril. waswasil khannas. Iya, lanjut. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, Tuh. minal jinnati wan nas. Nahnya enggak panjangin. Minal jinnati wan nas. Minal Jinnati wan. nas. Iya. Insyaallah Quran mah diulang-ulang tetap dihitung hurufnya. Qul a'udzu birabbin nas. Qaf, lam, alif, ain, waw, dal. Itu sudah 5, 6. Ketika diulang lagi, qul a'udzu dikalikan 6 kalau dalam ketiga. Di rumah ketika beres tutup warung atau lagi istirahat, enggak apa-apa sering diulang. Jadi enggak rugi latihan baca Al-Quran. Tetap dihitung. Lanjut, Haji.
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Nya jangan terlalu dalam aja. Kalau terlalu dalam kayak saya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Di ujung lidah tempelkan ke ujung gigi. Zu. Kalau agak ke dalam a'udzu jadi zai. Jadi jangan ke dalam, jangan ke pangkalnya, ujungnya zazizu a'udzu. Jadi jangan a'udzu. Ulangi. Qul a'udzu birabbin nas. Terus. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Khanya kalau dikit khannas. Min syarril waswasil khannas. Terus. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Nanya nggak panjang. Malikin nas. Ya. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Sekali lagi, W-nya nggak panjang. Yuwaswisu fi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Betul. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Nah, pertama nggak panjang. Minal jinnati. Minal jinnati wan nas. Iya, bagus. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi ini bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Sedangin dikit. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu
Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan ada koma di rohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan begini. Bismillahirrahman. Jadi kayak koma ya. Langsung kan. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan lupa a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, Iya, lanjut. malikin nas, Maknya enggak panjang. Malikin nas. malikin nas, Ya, bagus. ilahin nas, min syarril Mim ikhfa, mim min jangan min tapi mim. Mim. Iya, betul mim. syarril waswasil khannas, Lanjut. allazi yuwaswisu fi sudurin nas, Alladzi jangan alazi. allazi Betul lagi. allazi yuwaswisu fi sudurin nas, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Lagi. allazi yuwaswisu fi sudurin nas, Lanjut. minal jinnati wan Namanya nas, enggak panjang. Ya. minal jinnati wan nas, Minal jinnati wan nas. minal jinnati wan Iya, nas. lanjut. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ulang lagi alifnya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, ulangi min syarril min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. lanjut. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Minas besar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
a'udzu birabbin nas, malikin nas, Malikin nas. malikin Ya, nas, lanjut. ilahin nas, min syarri Min ikhfa. min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. allazi yuwaswisu fi sudurin nas, Lanjut. minal jinnati wan nas. Lanjut. Teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس Ulangi. Min syarril. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Awali dengan bareng-bareng, kita akhiri dengan bareng-bareng. Saya dulu yang baca, baru bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan.
kaf itu hamsun, huruf hamas. Huruf hamas itu ada berjalan udara dan tidak menekan ke makhraj. Maliki, maliki, jadi ada udaranya. Malikin nas, sama dengan sin kecil. Hamsun ada udaranya. Malikin nas. Malikin nas, ilahin nas, ilahin nas. Pelajaran tadi nun mati ketemu sin besar, jangan dibaca min tapi dibaca mim. Namanya apa tadi? Ikhfa. Ya. Min sin besar tengah lidah. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi dal besar. Alladzi yuwas kecil. Yuwaswisu fi, awas, pak itu bukan pi, bukan pak. Kemarin sudah lewat pelajarannya. Ujung gigi fa, ujung gigi atas fa, tempelkan ke bibir bawah, bukan bibir dengan bibir. Pi, bukan pi. Alladzi, tadi ada yang baca alladzi yuwaswisu pi. Jadi bukan pi, fi. Fi, ya, termasuk fi juga hamsun, ada udaranya, ya, hamas. Jadi ujung lidah, ujung gigi atas, tempelkan ke bibir bawah. Alladzi yuwaswisu fi, bukan pi, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bareng. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Kalau jim itu sama, tempatnya sama sin besar, cuman beda makhraj, beda sifat. Ada makhraj, ada sifat. Makhrajnya sama di tengah lidah, ja, beda sifat. Kalau ini bukan hamsun, jahrun, jadi nggak ada udaranya. Ja. Kalau zai itu beda, zai ada udara sedikit, ada hamsun, za. Ya. Terus wanas, kalau ada mad dhabi'i diberhentikan, wakofkan. Boleh tadi pilihannya, boleh 2, wanas, boleh 5, wanas, boleh 6, wanas, minal jinnati wanas. 1, 2 mulai. Minal jinnati wanas. Tafsirnya sama aja berbagai. Ya, nanti baca tafsir nih. Ini ayat bagus nih. Ini ayat, ini surat turunnya ketika baginda Rasul sakit parah. Ya, ini bisa dijadikan betul. Ya. Ini 2 surat, ya. 11 ayat. Ini 11 yang bisa membuka ukon. Ukon itu ikatan tukang sihir. Jadi jangan aneh. Dari zaman jahiliyah sudah ada sihir, namanya Luben, ya, yang nyihirnya ini adalah Luben dari orang Yahudi. Rasul sampai sakit parah, ternyata bukan berarti Rasul nggak kebal, cuman sengaja, ya, artinya bahwa sekelas baginda Rasul aja merasakan sakit, emang dunia bukan tempat sehat terus, ya.
Kalau baginda Rasul aja pernah sakit, apalagi kita. Nanti kalau pengen sehat terus-terusan di surga, ya. Keduanya, apapun yang terjadi kepada diri Rasulullah itu akan memberikan hikmah. Turunnya surah Al-Falaq dan An-Nas disebut muawadatain, ya. Ini sebabnya karena baginda Rasul kena sihir dari Kirubin, orang Yahudi, ya. Mudah-mudahan ada satu hadis ketika kita mau tidur baca ini 2 surat, ya. Salah satunya permohonan kepada Allah supaya kita tidak terkena sihir. Jangan kaget, di Tangerang masih ada baju, ya, masih ada sihir, ya, masih ada sihir. Tapi kita yakin, ya, apapun yang terjadi semuanya ada dalam genggaman Allah. Kita minta kepada Allah dilindungi. Itu tuh sihir itu awalnya itu dari orang-orang hasud, ya, hasidin ida hasad, iri gitu, ya. Jadi orang hasud gak suka, gak senang lihat Rasul berhasil dakwahnya, gak senang lihat Rasul banyak sahabatnya, banyak yang ngebela. Dengan terang-terangan dia gak berani, dengan cara gaib, dengan cara gaib, ya. Jadi ada yang mengeluh begitu, ada, ya. Tapi kita mau tetap, makanya kalimatnya a'udzu, qul a'udzu birabbin nas. Kalimat birabbi itu kan qul, katakan Muhammad, a'udzu, saya berlindung, aku berlindung, birabbi, itu kalimatnya rob. Rob itu mencakup semuanya. Kalau ilah kan Tuhan, itu menauhidkan yang disembah. Tapi kalau rob, khaliqihim wa malikihim, di atas ilah, rob itu yang menciptakannya, yang memilikinya, termasuk yang mengatur, rob, yang menguasai. Alhamdulillahirabbil Rabbi, itu yang menguasai seluruh alam. Qul, katakan Muhammad, a'udzu, saya berlindung atau aku berlindung, bi Rabbi, kepada Allah. Rabbi, yang menciptakan kita, yang memiliki kita, adalah sifatnya manusia kita itu, yang mengatur, yang menciptakan, yang memiliki manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti tafsirnya mungkin kita sambung pertemuan akan datang, ya. Mudah-mudahan sehat Amin. Baginda Rasul, tadi saya ngaji, ini menguatkan kalimat insya Allah. Kalau sesuatu yang belum terjadi, jangan pernah lupakan kalimatnya insya Allah. Pasti amin jadi, amin jadi, Anis jaimin. Gak boleh kita mengatakan harus jadi, gak boleh, ya, karena yang berhak punya ketentuan harus hanya Allah. Insya Allah. Apapun yang belum terjadi, walaupun kita rencanakan, sunnah kita ucapkan insya Allah. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi pakai kalimat insya Allah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma Sekali lagi saya ingatkan kepada sahabat-sahabat Majelis Taklim Al-Madinah,
Al-Mandiri ya. Padanya kayak saya ingatkan, saya pesan jangan pernah merasa malu ketika kita belajar Al-Quran. Justru beruntung Pak. Ya, keberuntungannya saya baca hadisnya, yang mahir baca Al-Quran akan mendapatkan makom yang tinggi, yang belum mahir dapat dua keuntungan, satu pahala bacanya, dua pahala belajarnya. Belajarnya aja sudah ada pahala, tambah lagi pahala baca. Justru sebaliknya, yang tidak mau belajar yang akan menyesal, rugi nanti di akhiratnya. Sudah dosa enggak belajarnya, tambah-tambah nanti karena merasa berat baca Quran, akhirnya enggak baca-baca, dosa lagi enggak baca Qurannya, tidak sah sholatnya. Bagi orang sholat sendiri tanpa baca Al-Fatihah. Makanya jangan bosan, ajak diri kita, ajak keluarga, sahabat, bisa nggak bisa sama semuanya lagi belajar. Mudah-mudahan insya Allah nanti kita bisa melanjutkan lagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih, mohon maaf. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.